Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Bagi keluarga Kristen, dimanapun saudara berada, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami, melalui firman Tuhan saat ini. Ya Tuhan, firman yang hidup, mampukanlah kami berjalan di dalam kehendak-Mu, dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Berilah kesadaran dalam pengertian rohani, setiap kalimat yang kami terima, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dan bertambah-tambah di dalam anugerah dan pengetahuan tentang Kristus. Amin. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah, dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dalam hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Kata Tuhan Yesus, yang lebih berbahagia lagi yaitu, setiap orang yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Melayani dengan setia dan tekun, membawa sukacita. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, perikop ini berbicara mengenai pengutusan Timotius kembali ke Tesalonika oleh Paulus berdasarkan kerinduan dan kecemasannya mengenai orang-orang Tesalonika yang mengalami penganiayaan dan penderitaan yang hebat
Paulus mendorong mereka supaya berdiri teguh dalam iman, tidak mudah terombang-ambing, hidup kudus sesuai dengan kebenaran Injil. Paulus boleh merasa khawatir, namun pada akhirnya buah pemberitaannya tidaklah sia-sia, sebab Timotius justru membawa kabar yang menggembirakan atau sukacita tentang iman dan pelayanan kasih orang-orang Tesalonika. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami tidak menggoyahkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka teguh berdiri di dalam Kristus, bahkan mereka terus meningkatkan pelayanan kasih kepada sesama. Hal ini telah mendatangkan sukacita dan penghiburan bagi Paulus yang berada di penjara. Dalam rasa syukur dan sukacita, Paulus berdoa siang dan malam agar kerinduannya untuk bertemu dengan jemaat di Tesalonika dapat segera diwujudkan oleh Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pertemuan tersebut sekaligus mendorong jemaat untuk memiliki kedewasaan iman, hidup berbagi seorang dengan yang lain, hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan, atau merdeka dalam dosa, sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, makna bagi keluarga Kristen menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya atau akhir zaman, akan ada berbagai godaan dan tantangan sebagai pekerjaan iblis. Sebab itu, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus terus percaya dan mengandalkan Tuhan, rajin berdoa, mengasihi sesama, meningkatkan hubungan kasih sayang di antara anggota keluarga, layang sayang layang, potong di kuku, rasa di daging. Hidup orang basudara harus hidup dalam kekudusan, jangan menyembah berhala, iri hati, amarah, perselisihan, perseteruan, mementingkan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Sehingga hidup sebagai keluarga Kristen berkenan di hadapan Allah dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, kuatkan iman keluarga kami dalam menghadapi tantangan zaman ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.